ada sekelompok umat Islam ingkar dengan tasawuf, bahkan mengkafirkan orang-orang tasawuf. Jadi ini padahal ini bagian dari Islam. Kalau tasawuf tidak ada, ya, kalau dikatakan tasawuf itu perkara baru dan lain sebagainya, nah, ketika malaikat Jibril menjelaskan mal Islam, Kanjeng Nabi menjawab al Islam syahadatu la ilaha illallah sampai selesai. Al iman juga umal ihsan, apa ihsan? Nabi juga menjawab anta budallah ka'annaka tarah, seakan-akan ketika kamu beribadah menghadap langsung dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara, kalau tidak mungkin seperti itu, fa innahu yarak, rasakan kamu berada dalam penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar supaya kita ibadah kalau belum bisa merasa seperti berhadapan memandang kepada Allah, minimal merasa dipandang oleh Allah. Lah ilmunya inilah yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Kemudian prakteknya tasawuf itu, ya, jadi disiplin ilmunya, ya. Soal fikih prakteknya macam-macam, berbeda dalam praktek fikih, dikenal dengan madhab. Kalau akidah dikenal dengan firqah. Adapun tentang tasawuf, jadi prakteknya itu berkembang menjadi 360 thariqah. Ya, 360 thariqah. Masuk ke Indonesia kitabnya 44 thariqah. Kemudian banyak diamalkan, kurang lebih sekitar 10 thariqah yang masuk di Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, itu yang tercatat di DKI sekitar 10-an. Ya, seperti Bapak Ibu, Bapak-bapak dengar, ya, di Suralaya ada TKN Suralaya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ada yang Thariqah Naqsabandi saja, ada yang Qadiri saja, ada Qadiriyah Khalidiyah, ada Samaniyah di Banjarmasin yang dibimbing oleh guru sekumpul, ya. Kemudian kalau di Sulawesi ada Thariqah Khalwatiyah, yang mana sejak dulu, ya, pimpinannya menjadi pejuang sehingga sampai dibuang ke Afrika Selatan. Kenapa? Lah ini orang-orang yang memperjuangkan agama dengan ruhnya seperti ini, lah ini membahayakan. Termasuk Pangeran Diponegoro itu pengamal thariqah ini Naqsabandiyah. Jadi orang-orang yang dulu pahlawan-pahlawan, cuma ini tidak disebut. Kenapa? Ya ini agar supaya orang, ya, sejarah itu banyak diubah-ubah, ya, banyak yang disembunyikan, terutama kalau sudah berhubungan dengan umat Islam. Ya, salah satunya kita kenal tokoh di Maluku ada Patimura, kan gitu. Bahkan disebut itu dari tokoh non muslim, padahal dia seorang ulama itu. Dan ulama zaman dulu sebagian besar ahlus sunnah dan berthariqah. Oleh karena thariqah ini yang bikin Belanda kocar kacir sampai perang kemerdekaan ini gara-gara thariqah, Pak. Kenapa Belanda kalah? Gara-gara thariqah. Dan Belanda tahu banget. Makanya yang dikacaukan pengertian masalah ini, maka dibuatlah pemahaman seakan-akan thariqah ini barang baru, sesat menyesatkan. Itu. Kalau kita ingin tahu buktinya, bukti keberadaan thariqah di Indonesia, dan thariqah pegang peran dalam perjuangan. Di tahun 45 pejuang-pejuang kita apa senjatanya, Pak? Yang terkenal adalah senjata bambu runcing. Coba, ada seorang tentara pegang brand itu 1 detik bisa 30 peluru keluar.
Berani ndak pegang bambu runcing satu, Pak? Tentaranya satu, kita 50 orang pegang bambu runcing, berani ndak? Sekarang, saya ingin tahu. Berani ndak? Ada yang berani pegang bambu runcing melawan brand aja. Lah ini bambu runcing melawan tank, bahkan melawan pesawat. Mana masuk akalnya? Masuk akal ndak? Makanya ketika ada karnaval pegang bambu runcing, saya ketawa. Kenapa? Ya mereka karnaval tapi tidak tahu esensinya. Sekarang kok bisa pegang bambu runcing, bisa meledakkan tank? Mana rumusnya? Kalau bukan orang gila ini kan. Coba, adakah bambu runcing bisa nyongkel tembok, Pak? Tidak bisa. Kalau murni bambu runcing itu tidak ada apa-apanya. Lah kenapa kok bambu runcing yang hanya segitu bisa meledakkan tank? Menang sama pasukan yang pakai brand, menang sama pasukan Belanda yang pakai pesawat. Mana rumusnya? Ada apa di balik ini? Lah ini yang dikubur. Kalau ini dibuka, Pak, bahaya bagi Barat. Bahaya bagi orang-orang kafir. Ini potensi yang ada pada umat Islam yang saat ini sudah ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Bahkan umat Islam memfitnah saudaranya. Kenapa? Karena contohnya ya pegang raja langsung syirik, kan begitu, Pak. Tapi kalau datang ke apotek, ya, di apotek itu ada rumus-rumus kimia. Contohnya H2O. Makanya juga saya ketawa kalau ada orang minum obat herbal katanya bukan kimia. Saya ketawa kalau wong airnya aja sudah zat kimia, Pak. Apa rumusnya? H2O. Kalau dibaca oleh orang ahli kimia, hidrogen dioksida. Itu. Kalau disuruh baca ke orang matematik tidak nyambung. Yang bisa nyambung adalah mereka yang tahu dengan kimia unsur. Demikian juga ahli fikih yang dibahas yang beginian. Kenapa? Quran itu tidak cukup hanya artinya. Quran tidak cukup hanya tafsirnya. Masih ada ilmu lagi yang jarang orang menguasai. Di antaranya sirrul huruf atau ya sirnya. Jadi rahasia masing-masing huruf yang ada di Quran itu ada sirnya, ada asrornya. Itu ada kandungannya. Yang mana kalau itu ditulis dan dibuat oleh orang yang ngerti dan punya izin untuk meramu, maka itu menjadi, ya, tulisan-tulisan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ini kita ilustrasi dulu. Contohnya Nabi, ketika Nabi tidur dalam sebuah peperangan, istirahat, menjauh dari pasukannya, istirahat, tiba-tiba musuh yang menyelinap langsung nodong pada Nabi di sini dengan pedang yang terhunus ada di leher Nabi. Saya tanya, kalau kita digituin kira-kira gimana, Pak? Leher kita tiba-tiba sudah dikalungin pedang, kira-kira kalau kita gimana? Ya contohnya kita dicegat oleh begal, ditodong, apa yang terjadi? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditodong kayak gitu, tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya, tenang aja Nabi, Muhammad, sekarang kamu ada, nasibmu ada di ujung pedangku. Siapa yang bisa membela kamu saat ini? Nabi tenang, hanya mengucapkan Allah. Cukup dengan kata Allah, gemeter jatuh pedangnya, Pak. Coba kita kerampokan, dimasukin rampok ke rumah kita, kita teriak-teriak Allah, 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 berhenti enggak perampoknya, Pak? Hah? Bisa-bisa tambah ganas. Kenapa kok begitu? Allah yang kita ucapkan itu hurufnya kosong, Pak.
Sementara yang terucap dari lisan Nabi itu, huruf itu berisi senjata yang dahsyat, sehingga baru dengar kata Allah satu kata aja selesai. Coba kita Allah 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 Allah, tidak terlihat reaksinya. Kenapa? Yang mengucapkan ini hanya mengucapkan dengan kata-kata, tapi tidak punya peluru. Senjata nggak ada pelurunya. Sama dengan itu.